Selamat sore Pak Dedi. Ya, sore Pak. Jadi saya mewawancarai Pak Dedi Davianto dari Ya, Davianto, Semarang Pak. yang saat ini kesibukan sehari-harinya adalah sebagai produser mesin-mesin untuk pertanian. Ya, sore Pak Dedi. Ya Pak, selamat sore Pak. Bapak selama ini sudah menghasilkan produksi mesin-mesin apa saja untuk bidang pertanian? Ya, baik Pak. Jadi sejarah Pura Barutama itu grup company itu didirikan 1908 di Kudus, daerah sekitar Jawa Tengah Pak ya. Itu 1908 dan kita mulai di engineering untuk pertanian mulai tahun 80-an sebenarnya. Tapi baru pesatnya di 2000-an. Nah, di 2000-an itu kita mulai dari mesin-mesin pengering, terus mesin RMU, mesin perontok, mesin pemipil, mesin crusher, sama mesin-mesin industri menengah kecil ya, termasuk mesin tahu, terus mesin bakso ikan, terus mesin pembuat susu kedelai, terus mesin jarak Jatrova. Berkembang terus Pak ya, dan itu Pura lebih banyak cenderung ke customize atas permintaan customer. Jadi memang ada sesuatu yang customer butuhkan, need-nya ada, kita bisa risetkan karena kita punya lembaga risetnya yang bisa langsung diaplikasi ke bentuk asli. Nah itu kita punya, jadi itu berkembang terus. Nah sekarang kita menambah inovasi terbaru di pengering, yaitu 3,5 ton bed dryer pakai auto mixing. Nah, terus plus auto mixing 3,5 ton yang vertical dryer yang selama ini di pasaran rata-rata minimal 5 ton ke atas. Sehingga pada saat less dari 3 ton yang mau dikeringkan itu tidak masuk cost lagi ya, jadi high cost. Sehingga kita berpikir kita mulai dari 3,5 ton yang vertikal. Itu yang pertama kali kita ciptakan. Nah sekarang nextnya kita generasi berikutnya adalah 10 ton multi. Jadi bisa dipakai 5 ton sampai 10 ton. Jadi 5 ton sama 10 ton sama cost-nya. Kalau yang selama ini yang berada di pasar, kalau 10 ton dipakai 5 ton, cost-nya tetap 10 ton. Sehingga jatuhnya per kilonya jadi tinggi. Nah, kalau kita punya adalah sistem multi. Nah, nanti mungkin kita menjelaskan nanti kalau kita tinjau di lapangan. Di pabrik mungkin lebih detail. Kita bongkar, untuk kita sharing Pak. Nggak ada masalah. Dan pokoknya kita ke arah sementara ini ke pasca panen Pak. Jadi ya sekarang ini kan kita di bidang padi khususnya ya. Iya Pak. Kita akan mengarah kepada semacam mekanisasi ya. Penggunaan alat-alat untuk baik menghasilkan padi yang lebih baik, lebih efisien maupun rendemennya lebih. Apakah Bapak sudah siap untuk menghasilkan mesin-mesin baik untuk kebutuhan para petani maupun processing? Betul. Jadi kami sangat siap untuk situ. Jadi kami sebenarnya memang mencari sesuatu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Jadi atas kebutuhan petani kami pelajari memang selama ini yang sudah pernah supply terdahulu, kami pelajari kekurangan-kekurangannya. Sehingga kami bisa sempurnakan, kami bisa inovasi, muncullah generasi terbaru buat kami. Dan itu kebanggaan karena ini punya lokal, yang dimana kami modifikasi terus saja dari apa yang sudah ada di lapangan. Jadi bukan sesuatu yang ini ya, kita betul dari nol, tapi memang yang kelemahan yang sudah di lapangan kita modifikasi Pak. Sehingga menjadi sesuatu nilai plus lah. Dalam beberapa hari kita melakukan perjalanan ke Vietnam dan Kamboja. Itu Bapak sudah melihat beberapa industri yang menghasilkan mesin-mesin pertanian di situ. Apakah Bapak siap untuk bersaing dengan mereka? Ya, secara teknologi pasti siap. Cuma memang mereka kelemahannya adalah infrastruktur yang mereka didukung oleh pemerintah, sehingga mereka punya industri dan pajak yang sangat menunjang. Jadi teknologi mesin besi, baja, mereka sangat sempurna, sangat baik ya, sehingga mereka bisa kompetitif untuk masuk. Secara teknologi tidak ada masalah karena mereka juga pakai mesin CNC, kita juga punya mesin CNC sebenarnya. Kalau manusianya, humannya juga kami tidak kalah juga sama mereka. Cuma mereka lebih dahulu ada. Mereka sudah 50 tahun kan. Sesuatu yang memang kurang lebih ya bagus lah. Dan itu kami akui lah. Memang untuk detailnya mereka baik. Karena mereka punya infrastruktur yang ditunjang oleh pemerintah. Dan cost oleh materialnya juga baik. Bagus ya. Sehingga kedepannya mereka lebih kompetitif ya. Tapi kami insya Allah kami akan bangun juga. Saya belajar banyak di tempat kemarin, akan terus berinovasi terus
dan mencontoh sesuatu yang baik, positif. Ya pasti. Dan kami insya Allah tahun depan lagi kami akan berubah lebih baik lagi dari yang tahun ini gitu. Ya itu harapan kami Pak ya. Nah itu kemudian gini Pak, ke depan juga kita akan bergeser kepada pengolahan hasil pertanian kan. P2HP Pak ya. Jadi ya P2HP itu ya. Nah mesin-mesin tersebut sudah kira-kira dapat memenuhi kebutuhan ke depan untuk kegiatan industri itu. Kalau memang data sih konkret pasti di pemerintahan ya yang punya data ya atas demand dan supply. Saya rasa Indonesia masih sangat butuh Pak ya, masih over demand dibanding supply. Jadi ini harapan buat kami yang sebagai industri alsintan untuk lebih maju lagi. Karena permintaan di pasar sangat-sangat banyak, cuma sayangnya masih atas bukan need yang dibutuhkan tapi yang diinginkan, sehingga banyak yang salah tujuan ya atau salah kaprah sehingga banyak yang tidak jalan. Nah ini kita pelajari Pak. Jadi kita sekarang ini memang menyebar orang kemana-mana ikut beberapa kegiatan dalam rangka untuk ini mencari informasi sedetail mungkin ke petani langsung apa sih yang mereka butuhkan mesin-mesin Pak ya, sehingga kami akan lebih berinovasi. Karena kedepannya Indonesia ini kan agraris Pak ya, dimanapun saya rasa harus wajib mekanisasi pertanian, itu wajib hukumnya. Karena prinsip tidak ada anak petani yang jadi petani, semua jadi pengusaha. Sekarang dalam rangka memajukan itu, Betul. Apakah Bapak cukup dengan kemampuan sendiri? Apakah membutuhkan juga perhatian pemerintah dalam arti mendukung usaha ini sehingga menjadi lebih berkemampuan untuk memastikan barang-barang yang dibutuhkan? Setuju. Jadi ini kerja sama semua ya Pak. Jadi pemerintah, pabrikan dan petani, user itu harus kolaborasi ya, sehingga membentuk satu apa yang diinginkan oleh pemerintah atau petani. Itu harapan kedepannya itu lebih kena ya. Jadi bukan kita atas keinginan pengusaha untuk membuat mesin menjual dengan profit, tidak, tapi kita mau sesuatu mesin yang dijual, dipakai dan memang dibutuhkan dan berguna. Industri-industri pasti maju. Kami ini punya R&D banyak, orang yang kompetitif, sekolah di Amerika, sekolah di Jerman, tapi kalau tidak ditunjang oleh software dari petani ya, artinya itu nggak akan jalan Pak. Jadi memang kita butuh sharing ya. Pemerintah kebijaksanaan harus benar-benar matang menunjang utamanya Pak ya, industri dalam negeri. Ini dulu penting nih. Ya itu, dan habis itu petani dan pengusaha perberasan ya juga menyambut. Jadi impor sih oke aja Pak ya, karena demand masih besar. Gini, Pak, ada pendapat dari Pak Muhammad Nur sebagai Ketua Perpadi, ke depan diupayakan supaya petani bisa lebih mudah, bisa lebih cepat mengerjakan usaha padinya di sawah dengan cara menghasilkan mesin-mesin di samping mesin ukuran tanah juga mesin penanaman padi, bibit padi ya. Iya. Apakah Bapak sudah bisa menciptakan mesin penanam padi? Itu prinsip bisa Pak ya, karena itu memang sifatnya mass product. Kami sudah lihat contoh, kami sudah punya yang mesin penanam, penyiang, pemanen ya, itu kami sudah lihat contohnya, dan itu secara teknologi tidak masalah sebenarnya, kami bisa buatkan. Cuma memang kalau harga kompetitif harus butuh mass product ya, jadi ini supporting dari pemerintah dulu. Ya, kalau pemerintah support perusahaan lokal, kita bisa maju. Nah, problemnya kan lahan petani kita kan sempit-sempit di sini tuh. Betul. Bahkan mungkin bertingkat-tingkat seperti di daerah ya, misalnya ya. Subak ya Pak ya. Apa bisa diciptakan juga mesin yang ringan gitu sehingga bisa gampang dibawa oleh petani berpindah-pindah dari satu peta ke peta yang lain? Ya memang salah satu kendala di Indonesia itu Pak ya. Jadi karena memang lahan pertanian kita yang sangat sempit dan tidak hamparan, sehingga memang mekanisasi pertanian sedikit terhambat. Tapi bukan dibilang tidak bisa, pasti bisa. Kalau kita dengar keluhan petani kan butuh sesuatu yang ringan, mudah dibawa-bawa, tapi kuat. Nah itu materialnya sudah ada. Ya kita bisa pakai aluminium atau pakai yang baja ringan. Nah itu kita lagi trial Pak ya, untuk membuat sesuatu memang yang movable, ya gampang dibawa-bawa kemana, walaupun padi mower thresher gitu ya. Power tracernya, terus penyiangnya, penanam dan segala macam, sehingga sawah kecil atau sawah tingkat-tingkat bisa dijangkau ya. Itu kami akan siapkan. Tapi belum, kami lagi risetkan ya, ngembangin terus ini Pak. Ya.
Nah, kalau Bapak bisa menghasilkan mesin-mesin yang kecil seperti itu, tetapi efektif, Ya. barangkali ini akan menjadi jalan untuk bisa menghasilkan mass product. Baik, betul. Sehingga harga lebih murah. Betul, setuju Pak. Ya. Jadi memang kami akan ciptakan bukan yang besar-besar dulu ya, karena memang kendali besar ini kan lahan. Ya, memang kami akan berbicara yang kecil-kecil. Nah ini kami lagi riset sesuatu yang kecil. Nah itu kami akan juga uji cobakan dalam waktu secepat mungkin Pak ya. Mudah-mudahan lah ke depan kami bisa ikut serta dalam pengadaan ini juga Pak. Ya yang dibutuhkan oleh petani Pak ya. Harapan kami sih itu Pak, betul. Oke, baik Pak Edi. Ya. Berarti Pak Edi sudah betul-betul menyiapkan diri untuk Siap, Pak, menopang siap. atau mendukung perkembangan pertanian kita, baik di sektor on farm maupun sektor off farm di hilir ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, makasih banyak Pak. Ya kami juga terima kasih Pak atas sambutan dari apalagi dari Perpadi-Padi dari Bali Pak ya. Bali. Nah, Ya. kami udah insya Allah udah masang 2 mesin di sana. Nah itu jadi uji cobanya ke depannya. Oh, di mana aja? Di Buleleng sama satu di flatbed dryer itu di daerah mana saya lupa, tapi yang di Buleleng ini lagi install, mungkin pertengahan Juni kami udah bisa running Mesin apa itu? mesin dryer 3,5 ton Oh, dryer ya. Yang kedua tabanan ya? 5 ton 5 ton Matan ya. tabanan yang pabrikan yang lainnya Pak. Kami di Buleleng, jadi nanti kami insya Allah akan pantau terus itu segi efisiensinya, terus sisi cost-nya, sisi long life-nya ya, kami akan pantau terus. Kira-kira berapa sih harganya satu set itu? Dari Itu kalau itu kan sekarang penggilingan harganya padi sampai dryer sampai kalau dari itu Pak kan uji coba Pak ya. Uji coba memang masih master plan. Memang masih mahal Pak. Itu masih sekitar 600-an. Tapi komplit ada silo, ada genset. ya, dryer, silo, genset, ya. silo, dryer, genset, cleaner, padi cleaner. Silonya 10 ton ya. Ya. 5 ton sampai 10 ton, terus dari 5 ton, 5 ton plus genset. Nah, itu Dryer saja harganya 600 juta ya. itu satu paket. Kalau pulai penggilingan padi itu maksud Oh, kalau RMU. Ya, Kalau RMU. RMU yang kapasitas berapa? Kapasitasnya berapa? Ya, sesuai dengan Oh, dryer. outputnya ya. Itu kan kalau 5 ton mungkin kita yang 1,5 ya. Kalau yang 3 ton kan mungkin kebesaran Pak ya. Saran ya. 1,5 ton itu ya paling harga 200 sampai 300-an lah ya. Mungkin 300-an kurang lebih ya. Average Pak ya. Kita ngomong langsung ke masyarakat Oke, ya. berarti komplit dari dryer sampai dengan jadi keluar jadi beras itu cukup 1 miliar. Cukup ya. Cukup Pak, sangat cukup itu. Kami akan buat sistem yang ya di luar bangunan Pak ya. Di luar bangunan ya, karena bangunan kan sipil. Oke. Tergantung Ya, dari daerah. ya, betul, ya. Tapi kalau mesin kami sanggup. Ya. Itu sampai N ya Pak ya. Ya. 1 miliar kami sanggup. Dengan kapasitas 1,5 sama 5 ton Pak ya. Itu dryer sama silo 10 ton. Itu kami sanggup bantu lah Pak ya. Dan hari. Ya, kami terima kasih Pak ya, Ya. atas responsnya yang positif lah dari Bali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini penting untuk informasi. Baik. Jadi kepada teman-teman atau siapa saja yang ingin menggunakan Siap. sektor pertanian Ya, khususnya beras. jadi kami dengan ini kami undang Pak, kami undang petani dari Bali next time kami datang ke pabrik kami, discuss, sharing Pak ya. Jadi kami bukan top down, kami tidak ngajarin Pak ya, tapi kami belajar dari petani, berusaha untuk mencukupi kebutuhan, bukan keinginan, Betul. tapi kebutuhan need-nya kami cari Pak. Ya. Jadi kami sangat terbuka dan kami harap juga masukan yang sangat-sangat detail Pak ya atas usulan atau saran kami terima dengan baik. Email atau HP saya 24 jam terbuka Pak. Kalau umpama pesan seperti itu berapa lama bisa 1 bulan dihasilkan? Pak. 1 bulan. Cukup 1 bulan? 1 bulan sampai 2 bulan maksimal. Ya itu maksimal buat kami. Pasang kami 2 minggu. 2 minggu pasang, install. Selama fondasi sudah siap semua Pak ya. Oke. Kami bisa cepat. Oke Pak, terima Ya, kasih. makasih, Pak. Pak. Ya.